wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu rasuluh, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Pada sore hari yang berbahagia ini Allah masih izinkan kita untuk berkumpul di aula kampus Dai Al-Kifayah yang sangat kita cintai ini. Salat dan salam mari sama-sama kita sampaikan ke ruh junjungan alam, yakni Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan ayahanda yang sengaja kita undang ke kampus ini, yaitu dari pesantren Mustofawiyah Purbabaru. Selamat datang kami sampaikan kepada ayahanda. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Yayasan Dai Al-Kifayah Riau, Bapak Dr. Yundri Ahyar MA. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Dai Al-Kifayah Riau, Bapak Zalisman SPD MPD. Yang sama-sama kita hormati Bapak Direktur Yayasan Al-Kifayah Riau, Bapak Dr. Mukhyar Bukhari MA. Juga yang sama-sama kita hormati bapak-bapak dan ibu-ibu dosen Dai Al-Kifayah Riau. Dan yang saya banggakan, begitu juga yang saya sayangi kawan-kawan sekalian, mahasiswa Dai Al-Kifayah Riau. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita buka acara kita ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Masuklah kita ke acara berikutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Susiandri. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا
ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما يشركون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kita sampaikan kepada Ustaz Susyandri yang telah membacakan Al-Quran di hadapan kita bersama. Mudah-mudahan dengan keberkahan bacaan tersebut acara kita ini lancar dari awal sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Masuk kita ke acara berikutnya, yaitu sambutan dari Ketua Yayasan Al-Kifayah Riau kepada Bapak Dr. Yandri Ahyar MA. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram wal-Muhtaram Abina Amir Hussein, Syekh Amir Hussein, Al-Mukarram wal-Muhtaram Abina Syekh Mahadi Al-Hadironi fi amamina fi hadzal masa. Al-Muhtaram wal-Muhtaram Ru'us Al-Muassasah Al-Kifayah Wal-Mudir Waru'is Al-Jami'ah Al-Kifayah Al-Hadirun Al-Hadirat At-Tullab At-Talibat
al-mustami'un al-mustami'at fi hazil qa'ah wa fi hazil masa. Alhamdulillah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah as-sadiqul wa'id amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih atas kedatangan ayahanda kita yang sudah lama kita tidak berjumpa dari pesantren terbesar di Sumatera, pesantren Mustafawiyah Purbabaru. Ayahanda Amir Husain sebagai Ra'isul Muallimin, sebagai pimpinan para guru di situ. Kemudian Ayahanda Mahdi sebagai guru senior, dan beliau juga sebagai Dai Ma'ruf, dai terkenal di daerah Sumatera Utara ya, dan merambah ke Riau dan Solo ke nasional. Kemudian yang duduk di depan ini ditinggikan seranting ya, didahulukan selangkah. Di samping kanan saya Bang Miftah Rahman, Bang Dr. Miftah Rahman, alumni Mustafawiyah tahun 2000 ya. Beliau, asbab beliau saya pergi ke Pekanbaru. Asbab beliau saya ke Pekanbaru, merantau ke Pekanbaru. Saya sebenarnya dapat mahasiswa undangan di USU dulu, karena saya juara 2 umum di Mustafawiyah. Nilai saya sebenarnya tertinggi, tapi tidak juara 1 karena ada kurang disiplin. Kemudian Bang Miftah Rahman hadir waktu pengumuman kelas 7. Saya tanya di mana kuliah, beliau bilang di Pekanbaru. Beliau ajak saya ke Pekanbaru. Itu asbab saya ke Pekanbaru. Ya. Tempatnya di Pekanbaru ini lebih lapang, lebih luas, masih banyak tanah yang kosong untuk dibuat kampusnya. Kemudian setelah Bang Miftah Rahman, pendukung Mustafawiyah, ya. Direktur Al-Kifayah, ya, juga Direktur Al-Kifayah Riau, Bapak Kadif Doktor Mukhtar Polri. Sebelah beliau juga alumni Mustafawiyah, ya, alumni Mustafawiyah, Kadif Doktor Waldi Saputra SHMH, bos Al-Kifayah. Kalau pemegang duit kan bosnya, itu sebenarnya bosnya Al-Kifayah. Alumni Mustafawiyah 2008. Banjarnya Banjar Kelapa atau Banjar Imam Syafi'i, ya, di depan Ayana Marzuki, ya. Banjar Kelapa itu komplek orang Rau, orang Pasaman, ya. Di sebelah beliau juga pendukung Mustafawiyah, ya. Ketua kita, ya, Rois Al-Jami'ah Al-Kifayah, Ketua Stai Al-Kifayah Riau. Karena banyak di sini alumni Mustafawiyah itu harus mendukung, ya. Kalau mendukung itu Pak Yaya jadi ketua, kan? Dia mana yang banyak komunitas itu harus di situ apa kita, ya, arah kita dukungan itu bisa kita menang, ya kan?
Bapak Kabid Doktor Jalisman UPD. Ayanda, saya dulu masuk paling ujung ya, paling pinggir. Yang di sebelah ayah Amir itu beliau Adinda Dr. Simbolon, Doktor Perlindungan Simbolon, alumni Mustafawiyah. Hidup Mustafawiyah. Hidup. Tahun 2005, berarti 4 tahun di bawah saya, ya, 5 tahun di bawah Bang Dr. Miftah Rahman. Ya. Tapi kita masih ketemu di Mustafawiyah selama 2 tahun ya, 2 tahun ada kira-kira, tapi tidak saling kenal, tidak saling kenal, karena di situ santri ribuan, ya tidak. Kalau saya mungkin kenal ya. Kalau seangkatan kenal, ya, tapi kalau sudah berbeda angkatan, nah, kecuali satu Banjar yang ada di Mustafawiyah, itu baru itu. Ayanda, saya dulu di Mustafawiyah, awalnya di Banjar Kelapa. Cuman dulu saya agak nakal, jadi sering bobur, memasak bubur, ya, sering main bola, ya, dan sering berkelahi. Kadang sambal saya dihabiskan kawan, jadi saya marah pulang dari sekolah, kita lapar, ya kan? Dihabiskan kawan sambal, tengok sambal tak ada. Saya marah, sering berkelahi. Akhirnya pernah saya nakal, ya kan? Biasanya ada kawan saya kotak nulis bangku. Kami awal-awal kelas 1 itu kotak, jadi kawan saya sebangku ini dicoret sama kawan sebelah. Di belakang. Cuma dia karena penakut nggak bisa melawan. Saya tukang apa? Kawan dari kampung masih dari pas aku dari daerah Mau, ada daerah Rau, sama tapi di atasnya lagi solid 3 jam dari Rau. Itu namanya daerah Muarus Melulu. Dari situ kami ke Mustafawiyah. Pernah saya ke Air Deluka malam-malam menonton organ. Ini cerita paling hijrah. Kelas 3 itu. Ini buka-buka sama Ayanda nih ya. Pulang dari Air Deluka itu jalan kaki sampai ke Air Dalam lidah. Di situ ada kedai-kedai yang malam diisi lagi, siang diisi tapi malam tidak. Mencari mobil pulang ke Mustafawiyah. Malam-malam yang kaki ada mobil lewat, tidur di situ kedinginan. Ya sampai ini kaki dibalut dengan dengan plastik, dibalut dengan plastik. Di situ saya sadar tidak bisa nakal, ya. Di situ kita menyesal bahwa kita nakal itu akan menyiksa badan kita, akan menyiksa kesehatan kita. Akhirnya terjebak saya di situ. Itu baru pindah ke Banjar Asujat. Tahu kisah saya dulu ya. Saya pindah ke Banjar Asujat di dekat rumah Ayah Mumin almarhum. Di belakang kedai Bang Khalid. Jadi sering saya pijit kaki Ayah Mumin malam-malam. Pijit kaki ayah beliau. Ya, di Banjar Asujat itu di Mustafawiyah terkenal dengan Banjar yang warak. Ya, jadi kami sering usaha. Akhirnya saya juara. Setelah hijrah ini juara. Ya. Kelas 4 saya sudah pandai membaca kitab. Nah, itu kira-kira sejarah untuk mengokohkan bahwa saya ini alumni Mustafawiyah. Jadi seperti itu Ayanda. Jadi kami sangat bangga kedatangan Ayanda di sini. Kampus Al-Kifayah ini sudah berdiri dari tahun 2017. Dan alhamdulillah di Riau ini
yang terbesar sekarang Akibaya. Terbesar jumlah mahasiswanya, bukan terbesar bangunannya, terbesar jumlah mahasiswa. Jadi kenapa bisa? Karena memakai konsep Mustafawiyah, yaitu konsep kona'ah. Antaranya konsep kona'ah, ta'awun, saling tolong menolong. Kemudian konsep rahmah, saling kasih sayang. Ya. Jadi kalau ada alumni Mustafawiyah maupun yang non Mustafawiyah merantau ke Pekanbaru, cocoknya kuliah di Akibaya. Kenapa begitu? Karena sesuai penderitaan dengan pendirinya. Penderitaan sama-sama merantau, kita merantau, semuanya ini merantau. Sama-sama kalau di kampung kami mau paret. Bang Miftah ini saya saksikan lagi, ya, lebih apa lagi, lebih berat lagi perjuangan beliau. Ya. Kami ini mantan Guarim, Guarimin, pernah numpang sama Miftah. Ya. Kami kalau alumni Mustafawiyah pantang meminta sama orang tua, pantang meminta sama orang tua kalau alumni Mustafawiyah. Bahkan membelanjai orang tua, berkirim sama orang tua. Itu kok gantengnya alumni Mustafawiyah. Sedangkan orang tua dimanjakan kepada istri. Inilah calon dan sejenis alumni Mustafawiyah. Jadi itu ayahnya, tolong kabarkan nanti juga ke adik-adik kami di Mustafawiyah, ke pesantren yang lain, bahwa ada kampus yang aneh di Pekanbaru. Namanya Al-Kifayah. Al-nya itu adalah Al Ma'rifah, artinya itu keterkenalan. Alhamdulillah dia kirap sekarang. Ya. Mungkin demikian saja yang bisa saya sampaikan karena yang ditunggu-tunggu sebenarnya bukan saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada Bapak Ketua Yayasan Akibaya atas sambutan beliau. Masuk kita ke acara berikutnya, yaitu acara inti kita pada sore hari ini, yaitu mendengarkan ceramah agama dan nasihat dengan tema urgensi ilmu dan guru dalam perspektif Islam. Pertama yang akan disampaikan oleh Ayahanda Kiai Haji Amir Hussein Lubis. Kepada Ayahanda waktu dan tempat kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبع سنته اما بعد. Syukur alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, walaupun sesudah berlapar-lapar, bercapek-capek mungkin, Allah masih memberikan keizinan agar kita tetap bisa bertemu pada hari di sore yang berbahagia ini. Yang mana saya dengar tadi sudah pada kumpul sejak jam 11 ya. Mudah-mudahan Allah memberikan
rahmat untuk semuanya. Amin. Tidak bersedia berlama-lama, menunggu lama, ya. Sebenarnya keinginan ingin cepat sampai di Pekanbaru. Apalagi di sini banyak yang ingin dikunjungi dan dijumpai. Apalagi kalau sama ayah ini sebenarnya Pekanbaru adalah Morai. Mondo. Karena istri saya itu berasal dari Siak, istri Indrapura. Jadi kalau saya ke Pekanbaru itu sama dengan pulang kampung. Dan ini pun ibunya dibawa, insya Allah singgah lagi nanti mau pulang di Siak. Jadi alhamdulillah ya kepada semuanya ya masih menyempatkan waktu untuk tetap hadir pada pertemuan pada hari yang berbahagia. Salawat dan salam ke arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selaku contoh tauladan bagi kita semuanya, sebagai orang yang kita harapkan sebagai penolong bagi kita, sebagai orang yang menjadi panutan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita ini semuanya diakui sebagai umat beliau dan masuk nanti ke dalam surga dalam barisan beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ketua Yayasan STAI Al-Kifayah ya. Kemudian juga kepada Ketua STAI Al-Kifayah dan juga unsur-unsur pimpinan yang lainnya mungkin yang bisa saya sebutkan satu persatu, dan juga kepada para pendukung Mustofa yang tadinya. Mudah-mudahan dukungannya berjalan terus demi kesatuan umat Islam. Amin. Amin. Dan juga tidak lupa kepada ya para undangan yang menyempatkan diri untuk hadir pada pertemuan ini. Begitu juga kepada semua asatiz dan asatizah, bapak-bapak, ibu-ibu yang ikut mendukung yang Mustofawiyah di program di Yayasan STAI Al-Kifayah ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa menurunkan rahmat dan karunia-Nya kepada semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang kita muliakan ayah guru kita yang berasal dari Mangadolok yang sekarang sudah hadir di hadapan kita bersama. Alhamdulillah pada sore hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersua muka di Yayasan STAI Al-Kifayah ini. Saya sebenarnya hadir di sini menggantikan ya. Seharusnya yang hadir bukan saya, tapi bertepatan mudir kita berangkat umroh tepat besok. Insya Allah berangkat umroh beserta keluarga. Maka saya diberi amanah untuk hadir di Pekanbaru. Jadi saya ucapkan salam daripada beliau kepada kita semuanya, wabil khusus kepada para alumni, dan juga bil khusus kepada para pendukung Mustofa. Jadi ucapan salamnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, pada hari yang berbahagia ini kita bertemu muka di Yayasan STAI Al-Kifayah ini. Jadi mengenai sekolah kita Pondok Pesantren Mustofawiyah, mungkin sebagian besar sudah mengetahui, sudah paham apa itu pesantren Mustofawiyah, tapi mungkin ada juga sebagian sedikit saya sampaikan ya. Pondok Pesantren Mustofawiyah adalah pondok pesantren yang didirikan oleh Al-Mahfuz
almarhum Syekh Al-Mukarram Syekh Mustafa Hussein yang didirikan pada awalnya di desa yang bernama dengan Tanopato, yaitu pada tahun 1912, yang pada tahun ini alhamdulillah sudah berumur 110 tahun. Alhamdulillah ya, Pondok Pesantren Mustafa yang didirikan oleh Syekh Mustafa Hussein itu sudah berumur sampai 110 tahun. Kita doakan mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada masa dan saat ini Pesantren Mustafawiyah dikelola oleh yayasan ya, yang mana pendirinya adalah Syekh Mustafa Hussein. Kemudian sekarang sudah berada pada cucu ya daripada pendiri Mustafawiyah. Jadi itu yang pertama, menjadi pimpinan di sana adalah sebagai muassis sekaligus pendirinya ya, itu Syekh Mustafa Hussein. Setelah beliau wafat kemudian digantikan oleh Syekh Abdullah Mustafa, anak beliau sendiri. Kemudian setelah itu baru digantikan adik dari Syekh Abdullah Mustafa, yaitu Syekh Abdul Khaliq Mustafa. Dan pada masa sekarang ini dipimpin oleh Haji Mustafa Bakri, cucu daripada Syekh Mustafa Hussein. Alhamdulillah pada tahun ini jumlah daripada murid atau santri dari pesantren Mustafa itu sudah mencapai 14.700 sekian. Yang diasuh oleh guru sebanyak 321 orang. Sebanyak itulah sekarang guru-guru kita yang mengabdi di Pondok Pesantren Mustafawiyah dengan segala kekonaannya seperti yang disampaikan tadi. Ya, yang jelas masalah ya, rezeki tidak usah dipermasalahkan karena itu bukan urusan kita. Yang kewajiban bagi kita adalah wajib berusaha, bukan wajib berhasil. Wajib bekerja, bukan wajib mendapat upah. Namun yang jelas Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang bekerja begitu saja. Alhamdulillah guru-guru kita di sana dengan ya upah yang apa adanya saja. Tapi alhamdulillah keluarga dari guru-guru kita itu alhamdulillah banyak yang sukses. Dan ayah guru kita itu entah dari mana turunnya, ada yang sampai 5 kali naik haji, ada yang sampai 6 kali naik haji, tapi dengan gaji apa adanya. Jadi dari sini kita ambil kesimpulan saja bahwa rezeki itu bukan urusan kita. Yang jelas apapun yang Allah tetapkan untuk kita tak akan pindah kepada orang lain. Yang jelasnya ya, marilah kita mengabdi. Marilah kita berusaha, bekerja sedaya mampu kita. Insya Allah masalah selebihnya mari kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan pula kita tidak bekerja dan berserah kepada Allah. Kata Allah makan ya makan katanya. Kalau yang seperti itu salah kaprah namanya ya. Jadi alhamdulillah pesantren Mustafawiyah sekarang dengan murid yang begitu besar, alhamdulillah ya, sesuai dengan kemajuan zaman ya, di sana ada banyak kekurangan dan juga banyak kelebihan. Namun kita tetap berjuang bersama-sama bahu-membahu dengan ayah-ayah guru kita yang lain agar pondok pesantren yang diwariskan oleh Syekh Mustafa Hussein ini yang mendapat banyak amanah daripada orang-orang tua, yang mulai daripada Aceh sampai ke Jabodetabek, Riau, semua Kepulauan Riau juga, Bengkulu, Lampung, mudah-mudahan itu semua dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya dengan izin dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi
Alhamdulillah pesantren kita sekarang dalam ini mulai mengikuti perkembangan zaman. Kalau pada zaman kita dulu kita belajar di sana, kita itu kalau ingin tahfizul Quran kita cari guru sendiri. Kemudian berulang seperti saya itu dulu berulang dari Mustofawiyah kira-kira 8 km jalan kaki ke desa Futaraja. Jalan kaki ke sana untuk mentasbihkan hafalan kita. Habis itu pulang lagi. Seringlah kita pulang jam 12 malam ke Purwobaru. Guru kita pada saat itu untuk tasbih Al-Quran itu almarhum ayah Syekh Muhammad namanya, murid kesayangan daripada Syekh Mahmud Fauzi, yang mana guru kita itu adalah salah seorang pahlawan nasional, tapi tak pernah meminta untuk dihargai. Beliau adalah orang yang dipercayai oleh Syekh Mahmud Fauzi yang pada saat itu menjadi komandan tentara pembela Republik Indonesia, tentara Hizbullah daerah Mandailing, dan guru kita tersebutlah yang diberi amanah menjadi pelatih daripada para santri untuk menjadi tentara mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia pada masa itu. Tapi sampai akhir hayatnya kita tidak pernah mendengar bahwa dia dianggap sebagai pahlawan, walaupun jasa-jasanya begitu luar biasa. Jadi kita berjalan ke sana untuk mendapatkan, untuk mentasbihkan hafalan kita. Tapi kalau sekarang alhamdulillah di Mustofawiyah sudah kita buat tahfizul Quran. Bagi yang mau belajar di Mustofawiyah dan ingin tahfizul Quran, dia tinggal milih, ikut boleh diasramakan. Kemudian bagi yang tidak ikut, tidak ingin diasramakan, boleh juga tetap tinggal di pondok. Kemudian mereka itu tahfiznya di masjid. Kita sediakan guru yang menjadi pembimbing mereka untuk menghafal Al-Quran. Begitu juga dengan bidang-bidang yang lain. Kemudian pada masa-masa yang lewat itu, pondok kita itu ada di pinggir-pinggir jalan. Sekarang pondok-pondok ini sedang kita usahakan untuk dipindahkan ke tanah milik pondok pesantren. Mana pada saat yang lewat itu biasanya kita itu bayar bayar pondok 2 tabung 1 semester. Jadi 1 tahun kita bayar 4 tabung beras sebagai ongkos daripada pondok yang kita tempati, disewa. Jadi sekarang di Mustofawiyah itu pondok-pondok masih tetap dipertahankan. Kita tidak merubah. Pondok ini adalah ciri khas daripada pesantren Mustofawiyah. Dan dengan pondok ini kita berharap bahwa semua alumni Mustofawiyah bisa seperti Bapak Ketua Yayasan STAI, di mana pondok itu ketika kita menggali kenapa ya Syekh Mustafa Hussein ya membuat pondok seperti itu, tidak membuat asrama-asrama untuk para santri. Kenapa dibuat pondok-pondok? Tapi rupanya setelah kita gali, ternyata itu termasuk sebagai wadah untuk membimbing para santri seperti pramuka di sekolah-sekolah umum. Jadi anak pondok itu menjadi anggota pramuka selama setahun penuh. Kalau dia 7 tahun di Mustafa, berarti 7 tahun dia praktek pramuka. Masak sendiri, nyuci sendiri, makan sendiri, tidur sendiri. Kemudian di sana dia juga dilatih untuk menjadi anggota masyarakat. Di mana di samping kirinya ada rumah-rumah kawan.
Kalau dia ahli maka banyak teman, kalau tidak ahli dalam bermasyarakat bisa nanti pindah pajak. Dan saya termasuk orang yang suka pindah-pindah pajak, tapi bukan karena tidak pandai ya, mungkin, bisa juga karena tidak pandai berteman. Saya itu selama di Mustofa itu sempat 4 kali pindah pajak. Tapi waktu itu saya pindah, yang pertama karena alasan semakin hari bertambah, semakin bulan bertambah, itu sekolah kita semakin dibangun, semakin pindah ke arah Julu. Jadi kita yang tinggal di Jayanya ini, air simulonnya ini, semakin indah. Jadi akhirnya kita itu pindah ke arah Julu. Jadi saya dulu waktu di pesantren itu pindah sampai 3 banjar, dan banjar saya terakhir itu Banjar Al-Muhajirin 2. Nah disitulah saya dulu terakhir tinggal di Banjar. Saya berasal dari desa Kayu Laut, ya, kira-kira 3 km dari, ada kira-kira 5 km lah dari Mustofawiyah. Tapi saya tetap berpondok, walaupun jaraknya bisa jalan kaki ke sana. Saya di sana tinggal sejak dari kelas 3 sampai tamat saya berada di pondok. Jadi alhamdulillah ya, pesantren Mustofawiyah itulah sekarang keadaannya, dan kamu berpesan tolong ya, sekolah kita itu mohon didoakan, mudah-mudahan ya sekolah kita ini tetap teguh di dalam menjalankan amanah daripada orang tua, dan juga mohon didoakan guru-guru kita, mudah-mudahan semuanya tetap qanaah dan semangatnya tetap kuat untuk memperjuangkan agama Islam, memperjuangkan pesantren kita yang dengan satu tujuan, li'la'i kalimatillah. Kemudian juga saya berpesan ya kepada para alumni dari pondok pesantren, apalagi kepada ini para, kalau di sana sudah jadi para masai ini sebenarnya. Mungkin di sini belum jadi masai, tapi kalau di sana sudah jadi para masai, para doktor, ini semuanya adalah para masai. Ya, pesantren kita yang kita cintai, pesantren Mustofawiyah, di sana masih banyak kekurangan-kekurangan. Mana tahu kadang ya kekurangan itu kalau kita berada di dalam, kita kadang kurang mampu untuk melihat kekurangan tersebut. Jadi mana tahu dari Pekanbaru itu nampak ya, dari teropong Pekanbaru nampak kekurangan pesantren kita. Tolonglah dibantu mana kekurangannya itu, biar kita bisa memperbaikinya, agar pesantren ini tetap maju sampai akhir zaman. Amin. Kemudian juga saya juga berpesan, kiranya para alumni jangan lupa bahwa Mustofa itu adalah rumah besar kita bersama. Kepada para alumni, bahkan juga semua yang mencintai pesantren Mustofawiyah, seperti tadi para pendukung pesantren Mustofawiyah, ditunggu kehadirannya di Mustofawiyah. Mustofawiyah adalah milik kita bersama. Mustofawiyah adalah milik umat Islam seluruhnya, bukan hanya milik alumni saja. Jadi mohon pesantren kita itu dibantu berbentuk pikiran dan lain sebagainya yang membangun, agar amanah-amanah yang banyak 14.700 ya jiwa yang ada di sana yang diamanahkan kepada kita, agar nantinya dapat pada saat keluar dari Mustofawiyah, menamatkan pelajaran Mustofawiyah, menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk masyarakat dan juga negara dan kaum muslimin secara khusus. Kemudian pesantren Mustofawiyah, sebagaimana yang kita ketahui, sekarang ya
Insya Allah sebentar lagi bulan Januari akan melaksanakan ujian akhir. Bulan Februari, awal Februari sudah menamatkan Insya Allah 1.500 ya. Kelas 7 nanti akan ditamatkan pada tahun ini. Jadi mana tahu ya, Insya Allah nanti kami arahkan ke Stay Al-Kifayah. Semakin maju, semakin berkembang. Amin. Nah, jadi terakhir saya bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan hubungan antara pesantren Mustofawiyah dan alumni pesantren Mustofawiyah dan juga pecinta-pecinta Mustofawiyah dan juga pendukung-pendukung Mustofawiyah akan berlanjut sampai akhir zaman sebagaimana yang dilaksanakan pada hari ini. Ini adalah merupakan tanda bahwa Mustofawiyah dengan para alumni tetap satu. Dan memang seperti itulah seharusnya kita sebagai seorang guru dengan seorang murid. Karena murid itu akan menjadi murid sampai akhir hayatnya. Dan guru itu bukan guru tahun yang lalu, tapi guru sampai akhir hayatnya. Dan mudah-mudahan doa daripada guru untuk muridnya Allah kabulkan. Dan juga doa dari murid kepada gurunya juga semoga senantiasa Allah kabulkan. Jadi mungkin kalau dari saya hanya sampai di situ karena waktu juga segitu mendingan. Nah di sini nanti ayah guru kita, beliaulah nanti yang berikan tausiah kepada kita bersama. Sebagai pengantar tentang Mustofawiyah, mungkin inilah yang bisa kami sampaikan. Atas segala kekurangan dan kelebihan kami mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada Ayahanda yang telah menyampaikan ilmu kepada kita semua. Acara selanjutnya masih ceramah agama dan nasihat. Dalam hal ini kita minta kepada Ayahanda Syekh Mahadi Nasution. Kepada Ayahanda waktu dan tempat kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Saya sengaja berdiri karena sudah kelamaan duduk. Sejak tadi malam kami jam 9 berangkat dari sana, dari Mandailing, dari Penyambungan. Alhamdulillah sampai tadi ke Pekanbaru sekitar 1:30. Makanya saya pakai jas yang baru. Jangan cuma pekan yang baik. Otak kita juga mesti baru. No, di sana orang Barat senang banget sama orang Indonesia. Kenapa? Karena otak orang Indonesia dianggap masih perawan, jarang dipakai. Banyak orang Indonesia yang lulusan tak siap kerja. Kalau di sono di luar sana, di barat sana lulusan siap kerja. Kalau kita di Indonesia lulusan tak siap kerja. Betul? Alhamdulillah, sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Mulai dari nikmat yang sekecil-kecilnya sampai kepada nikmat yang sebesar-besarnya. Saya tidak pernah mimpi kalau kita bakal jumpa di sini. Barangkali Anda juga semua seperti itu. Asa an taqruhu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum.
Barangkali apa yang kamu benci itulah yang baik bagimu. Mungkin apa yang kamu senangi, apa yang kamu cintai mendatangkan keburukan kepadamu. Semoga pertemuan kita ini mendapat barokah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kalau saya lihat wajah-wajahnya tadi banyak alumni Mustafawiyah. Alhamdulillah, Masya Allah. Kemudian salat dan salam kehadiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di sore hari ini marilah kita mengirimkan salawat ke junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi ada saya lihat ada rebana ya. Ternyata mahasiswa kita juga suaranya cakep-cakep ya. Ya Abul Hasanaini alaika salam ya Rafiqur Rasul wa sahabil kiram wa sahabil kiram farisul fursan hadratul imam wa amirul bayan hadratul imam zurwatul imam. Cek mana? Senang kan? Sebabnya iya. Jangankan lagu sunat, lagu wajib pun saya. Yang saya hormati selaku, rasanya saya tak nyaman kalau manggil Ananda, Bapak. Sekalipun beliau ini alumni Mustafawiyah, masih murid di Mustafawiyah. Mungkin saya waktu itu nggak sempat masuk di lokal Bapak ini. Karena di sana saking banyaknya murid, sekarang kelas 7-nya di sana tak banyak memang, cuma 28 lokal. Cuma sekitar 65 orang. Hidup Mustafawiyah. Hidup Al-Kifayah. Jadi Al-Mustafawiyah dan Al-Kifayah bergandengan tangan. Seperti apa tadi yang disampaikan Ayahanda Rois, kami berdua datang kemari bukan mau pamer. Kami banyak-banyak minta maaf karena orang bapak-bapak tadi dan juga mahasiswa, para dosen-dosen telah lama menunggu di sini. Jadi ada di sini, banyak di sini kandidat, ketua yayasan dan juga direktur, dan ada tadi Ananda Wali, saya dengar tadi namanya bos katanya. Ya. Jadi di sore hari ini marilah kita menyatukan niat. Apa niat Anda datang kemari? Apa niat kita datang kemari? Seorang kiai mau meninggal, apa katanya sama muridnya? Nah, tolong selamatkan aku nak. Loh, muridnya heran. Kenapa saya yang diminta ayah ini menyelamatkan? Biasanya guru yang bisa menyelamatkan, kiai yang bisa menyelamatkan, masyayikh yang bisa menyelamatkan. Kenapa ayah ini minta saya untuk menyelamatkannya? Kalau Ananda nanti mampu mengamalkan apa yang diajarkan dosen di sini, apa yang diajarkan ibu-ibu guru di sini, maka selamatlah guru-guru kita, selamatlah dosen kita. Contoh, saya punya murid. Nah, ntar kalau ente sampai di kampung, tolong jangan tinggalkan sholat ya anak ya. Ya ayah katanya. Sampai di kampung dia teringat pesan saya. Jadi dia nggak pernah ninggalin sholat. Berarti ucapan saya udah selamat. Jadi tugas kamu di sini menyelamatkan guru, sementara guru menyelamatkan murid. Jadi kita saling menyelamatkan. Saling menyelamatkan. Apalagi di daerah Riau ini, Pekanbaru ini dari dulu sudah terkenal. Kerajaan Islam termasuk berjaya ratusan tahun di sini, ya kan? Ini tadi termasuk kampus yang paling besar orang-orangnya. Jadi yang mempertemukan kita hari ini cuma 5 huruf, yaitu cinta.
Ya Musa, manakah amalmu yang sampai kepada aku Musa? Tapi untukmu ya semuanya Allah. Aku sholat untukmu ya Allah. Aku puasa gara-garamu. Aku membaca tasbih, aku baca kitab Taurat gara-garamu. Hei Musa, satu pun tidak ada yang sampai padaku, kata Allah. Karena kau sholat agar kau dapat pelindung. Kau bertasbih agar kau dapat nur. Kau puasa agar kau dapat tameng. Kau berzikir agar kau dapat cahaya. Mana amalmu yang sampai kepada? Kalau gitu aku tak tahu lagi. Padahal perasaan gua, amal gua itu ditujukan hanya untuk itu tidak ada yang sampai. Jadi mana amalku yang sampai ya Allah? Cintamu itulah Musa yang sampai kepada. Makanya kalau kau sayang sama kawanmu, sayangi dia karena Allah. Sayang sama dosenmu, sayangi karena Allah. Sementara dosen menyayangi mahasiswa karena Allah. Suami menyayangi istri karena Allah. Biniknya sayang sama lakinya karena Allah. Sampai-sampai ada lagu, cintai aku, sayangi aku karena Allah. Abukan langit, dulu ada seseorang yang mau kuliah, yang mau belajar, yang mau mendalami ilmu, yang mau mencari menuntut ilmu. Tahu-tahu jumpa ia dengan seorang nabi. Ini kejadian di zaman Bani Israil, tapi saya tidak tahu persis siapa namanya karena waktu itu saya belum lahir. Apa katanya? Kalau ente nggak bisa ngelakuin 3 perkara, kagak usah dah menuntut ilmu. Kalau kamu tidak bisa menjaga 3 macam, tidak usah mencari ilmu. Apa katanya itu yang pertama? Yang pertama, khafillah bisirri wal alaniyah. Takutlah kepada Allah di waktu sembunyi jadi, di waktu terang-terangan jadi. Jadi kita ini semua di sini karena bukti cinta dan bukti rasa takut kita kepada Allah. Rasa takut kita kepada Allah. Kita mau sholat karena kita takut sama Allah. Kita mau puasa karena takut sama Allah. Kita mau haji, umrah, baca Quran, berzikir, bertasbih karena takut sama Allah. Kebanyakan orang mau sholat karena pengen surga, karena takut neraka. Jadi kita mau beribadah, mau berbuat baik, mau meninggalkan judi, mau meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa karena takut kepada Allah. Karena banyak di antara hamba ini ketika di masjid, sholatnya rajin, apalagi lagi banyak duit, aturan 4 rakaat pun bisa jadi 5 rakaat. Saking rajin. Tapi kalau lagi bokeh nanti yang aturan 4 rakaat jadinya bisa 3 rakaat. Jadi dimanapun kita buktikan rasa takut kita kepada Allah. Contohnya kayak mana? Kalau saya sholat di masjid, saya pakai baju yang rapi, pakai sarung, pakai lobe, pakai sorban, pakai jas, butiran-butiran tasbih selalu tergenggam di tangan. Tapi ketika saya sholat di sawah nanti, di kebun, di pasar, tapi pakaian saya tak lagi seperti yang di masjid. Ibu-ibu di sini, nanti kalau ente sholat, jangan cuma di masjid yang pakai telebung, pakai bukenan itu. Di sawah pun di bawah, di pasar di bawah. Uwais Al-Qurni ketika di pasar dia bertakbir, orang-orang pada heran, loh kok kamu? Kenapa di sini berzikirnya? Biasanya orang berzikir di masjid, di rumah. Karena di sinilah saatnya manusia paling banyak lupa sama Allah. Makanya saya nasihati. Di sinilah saatnya manusia lupa sama Allah. Makanya si penjual sering nipu, si pembeli sering nyolong. Dia makan bakwan 5, tapi dia ngaku cuma 2. Betul Bu? Yang takut sama Allah. Kita buktikan rasa takut kita kepada Allah. Ini yang pertama kata Nabi itu. Kalau kau belum mampu takut kepada Allah, berarti percuma kau menuntut ilmu. Ada ilham sirnya Allah Ta'ala. Sebodoh-bodoh manusia yang sudah dapat ilmu tapi tidak diamalkan. Selemah-lemah manusia sudah mengamalkan ilmu tapi masih senang dengan nafsu dan dunia. Untuk apa ilmu itu kita dapat? Untuk diamalkan, untuk dipakai. Ilmu itu adalah pakaian. Anggap dirimu orang yang lapar, haus datang kemari, agar setiap mata kuliah yang disajikan dosen ini kau serap sebaik-baiknya.
lapar fikih, lapar tauhid, lapar nahwu, lapar matematik, lapar speak English. Saya juga dari SMP. SMP saya masuk di Purba Alhamdulillah Mustofaya kelas 3. Kelas 3 saya masuk. Sikit-sikit saya bisa bahasa Inggris. Dari dulu sampai sekarang saya hafal itu. My game is edible, I bomb aja. Bahasa Inggris perlu itu. Perlu, bahasa Arab perlu, matematik perlu. Nanti ada peta warisan, itu dibutuhkan matematik. Bagianmu seberapa? Bagianmu seperanah. Bagianmu seperlapan. Seperlapan tambah seperlapan tambah seperlapan kali 88 itu. Perlu matematik. Bahasa Inggris perlu. Saya teringat kata orang Inggris. Don't wait till tomorrow. What you can do today. Sampai esok apa yang dapat kau kerjakan hari ini. Ini identik dengan sabda Nabi. I'mal di dunyaga ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu bada. Beramallah, berbuatlah untuk duniamu seakan-akan kau hidup selamanya. Beramal untuk akhiratmu seakan-akan kau mati besok. Kalau saya pikir-pikir hadis Nabi ini susah dipakai. Beramal bekerja untuk dunia seakan-akan hidup selamanya, berarti siang malam banting tulang. Saya sewaktu masih muda memang saya mau banting tulang, tapi setelah saya punya bini saya nggak mau lagi banting tulang, tapi saya maunya banting bede. Karena selama ini tulang saya yang saya ganti. Jadi apa yang pertama tadi? Khafillah, takutlah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Jangan cuma mesti di hadapan orang baru kita buktikan rasa takut. Jangan ketika kita di kampus, jangan ketika kita cuma di rumah, cuma di masjid, cuma di pasar gitu, di mana-mana pun. Makanya orang-orang elit baca Quran di WC, baca majalah di WC. Kenapa? Karena di sana seluruh imajinasi keluar. Ketika kita nanti di WC, senang buang di sana. Sampai-sampai kalau 3 jam di sana nggak sadar. Karena sudah keluar penyakit. Keluar penyakit. Istinja itu artinya mengeluarkan penyakit. Makanya banyak orang masuk rumah sakit kadang-kadang nggak ada yang keluar selama seminggu. Air pun nggak keluar, angin pun nggak keluar, apa pun nggak keluar. Jadinya masuk rumah sakit. Ya kan Bu? Jadi itulah yang pertama. Khafillah, takutlah kepada Allah. Bisri wala'alaniya. Yang kedua apa kata Nabi itu? Amsik lisanaka anil khalqi. Tolong tahan lidahmu. Al-lisanu saghirul jurmi azimul jurmi. Lidah itu bentuknya kecil tapi pengaruhnya sangat besar. Gara-gara ucapanmu seseorang bisa masuk surga. Gara-gara ucapan kita seseorang bisa masuk neraka. Gara-gara ucapan kita seseorang bisa turun dari jabatannya. Gara-gara ucapan kita suami menceraikan bininya. Iya kan? Tahan lidah. Kalau kau sudah bisa menahan lidah, kalau kau sudah bisa takut sama Allah, insya Allah kau akan berhasil yang menuntut ilmu itu. Kalian akan berhasil sampai jadi S1 nanti S2 tak berapa S2. Banyak jadi S2.